Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Dan kesempatan kali ini Pak Anton akan menyampaikan materi mengenai respon dunia internasional terhadap berdirinya Republik Indonesia. Jadi video ini memang khusus ya Pak Anton buat untuk kalian, supaya kalian bisa paham bagaimana sih respon negara-negara sekitar terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia kan baru merdeka, baru berdiri. Dan supaya negara kita ini bisa tegak berdiri, tentunya bangsa Indonesia itu kan butuh yang namanya pengakuan-pengakuan negara lain ya. Unsur apa? Deklaratif. Nah, silakan kalian tonton video ini sampai selesai biar kalian semakin paham bahwasanya berdirinya suatu negara itu bukan ujuk-ujuk berdiri, tapi juga butuh yang namanya support dari negara lain supaya negara ini bisa tetap berdiri, masyarakatnya bisa aman dari gangguan-gangguan negara-negara lain yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kita akan lihat negara mana saja sih yang paling awal atau yang paling respon mendukung kemerdekaan kita. Apakah PBB juga pada awalnya mendukung kemerdekaan kita? Bagaimana respon Belanda? Saksikan video ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. Pada video yang lalu, saya sudah menjelaskan tantangan-tantangan internal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas mengenai respon bangsa-bangsa di dunia internasional. Adapun tujuan dan harapan setelah materi yang disampaikan antara lain, harapannya kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hingga detik ini, sehingga kita tidak lupa bahwasanya memang kemerdekaan ini adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, supaya kita semakin cinta tanah air, bahwasanya berdirinya Republik ini adalah hasil jerih payah pengorbanan dari para founding father kita yang telah mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa mereka. Yang ketiga, tentunya sebagai bentuk terima kasih ya, sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para founding father kita, para pahlawan, kita sebagai generasi muda harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berkarya, belajar yang sungguh-sungguh ya, sehingga bangsa Indonesia semakin maju ke depannya, semakin sejahtera. Kemudian yang keempat, harapannya setelah kita mempelajari materi ini, kita sebagai generasi muda lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi tegaknya NKRI di mana kita berdiri saat ini. Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, berdirinya suatu negara tentu bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama sudut pandang de facto, kemudian yang kedua sudut pandang de jure. Apa sih maksudnya? Sudut pandang de facto adalah ya suatu negara ini memang kenyataannya berdiri dilihat dari apa adanya secara kenyataan. Kenyataan apa? Karena suatu negara itu telah memiliki tempat, telah memiliki rakyat, dan telah memiliki pemerintahan. Itu kenyataannya, makanya itu yang disebut dengan de facto. Sedangkan de jure adalah pengakuan dunia internasional. Suatu negara diakui dari kacamata atau aspek hukum. Nah, itu ya pengertian dari pengakuan secara de jure. Kenapa pengakuan secara de jure itu diperlukan? Ya, tentu sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena berdirinya suatu negara tanpa diakui oleh negara lain, ini kan akan sangat berbahaya kan di masa depan bagi negara itu sendiri.
bagaimana nanti bisa bergaul di kancah internasional ya, ketika negara itu tidak meminta dukungan atau meminta pengakuan dari negara lain. Dan tentu itu akan mengancam eksistensi negara itu sendiri. Nanti kalau seandainya ada negara-negara lain yang melakukan penaklukan lagi atau aneksasi atau melakukan kolonialisme lagi, tentu ini akan membahayakan eksistensi suatu negara yang baru berdiri. Makanya penting aspek de jure ini. Makanya ketika Indonesia pertama kali berdiri, dikirimlah duta-duta dari Indonesia ya, Menteri Luar Negeri untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara sekitar, minta dukungan supaya nanti Indonesia berhasil ya menjadi negara yang penuh, negara yang utuh, pengakuannya lengkap, baik de facto maupun de jure. Selanjutnya, setelah kita memahami dua istilah tadi ya, pengakuan secara de facto, pengakuan secara de jure, kita akan melihat kembali pasca proklamasi memang Indonesia dihadapkan pada persoalan mempertahankan kemerdekaan. Ya, sebagaimana saya sudah bahas sebelumnya, ya, tantangan ke depan Indonesia adalah menghadapi ancaman eksternal dan internal. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, Indonesia melakukan dua cara ya. Cara diplomasi, yaitu dengan cara damai ya, melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda ya, karena Belanda kan memang masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan juga salah satunya tadi ya, meminta dukungan ya dengan bangsa-bangsa lain ya, menjalin kerjasama dengan PBB dan lain sebagainya. Dan cara yang kedua ini adalah cara konfrontasi ya, cara kekerasan menggunakan peperangan ya, gerilya. Ini yang dikatakan cara konfrontasi. Bangsa Indonesia melakukan itu ya, dua-duanya dilakukan, diplomasi dilakukan, konfrontasi juga dilakukan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena di lapangan ya, diplomasi saja tidak cukup. Begitu juga sebaliknya, konfrontasi juga tidak cukup. Saling melengkapi ya antara diplomasi dan konfrontasi. Ada yang berjuang di hutan yang melakukan gerilya, ada juga yang berjuang di meja perundingan. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Anak-anakku semuanya, negara mana sajakah yang paling awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, kalian bisa melihat sendiri, negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ya, Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengirimkan utusan Muhammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 1947. Ketika utusan itu datang, bangsa Indonesia dengan Mesir melakukan perjanjian persahabatan ya, ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1947, sekaligus mendirikan kedutaan Indonesia pertama di luar negeri. Perjanjian-perjanjian ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim dengan Norasti Fahsya selaku Perdana Menteri Mesir. Salah satu ormas terbesar di Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia, ya, Ikhwanul Muslimin ya. Ormas ini melalui pemimpin organisasinya Hasan Al-Banna menjadi motor penggerak kemerdekaan Indonesia di Mesir. Jadi kedekatan tokoh-tokoh Indonesia dengan pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin inilah yang memperlancar komunikasi sehingga Mesir bereaksi cepat ya mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya Indonesia Mesir menjalin hubungan baik ya, mendukung kemerdekaan Indonesia dalam kancah dunia internasional. Selain negara Mesir, negara yang memiliki peran penting mengakui kemerdekaan adalah negara Palestina. Ini unik ya, karena Palestina ini sudah mengakui Indonesia pada masa Indonesia baru dijanjikan kemerdekaan ya oleh Jepang pada tahun 1944. Tapi Palestina ini mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga luar biasa sekali. Kenapa? Kita belum merdeka saja mereka sudah benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944. Jadi memang
mungkin pasca proklamasi negara yang pertama mengakui Indonesia adalah secara resmi adalah Mesir. Namun sebetulnya sebelum Indonesia merdeka, ini Mufti Palestina ya, Amin Hussein ya, ini sudah memberikan dukungan berdirinya Republik Indonesia. Sehingga wajar ya apabila saat ini bangsa Indonesia juga getol ya membela kemerdekaan Palestina atas penjajahan Zionisme Israel, karena dalam sejarahnya bangsa Indonesia pun berhutang budi ya. Bangsa Indonesia pun disupport sama Palestina agar menjadi bangsa yang merdeka, berdiri ya. Selain negara Mesir dan Palestina, pengakuan negara lainnya adalah berasal dari India. India merupakan negara awal yang mengakui Republik Indonesia. Faktor-faktor kedekatan Indonesia dan India antara lain. Yang pertama adalah hubungan sejarah ya. Jadi antara Indonesia dan India memang memiliki hubungan sejarah. 1000 tahun kan Indonesia dulu peradabannya Hindu-Buddha, dan India kan mayoritas Hindu. Sehingga secara akar ya nenek moyang ya kebudayaan ini juga sangat dekat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedekatan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia dengan tokoh-tokoh pergerakan India. Contohnya adalah kedekatan antara Muhammad Hatta dengan Pandit Jawaharlal Nehru ya. Jadi mereka sama-sama aktivis ya, yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsanya masing-masing. Mereka bertemu di Eropa pada masa mudanya, selama jadi aktivis di sana. Ya, Pandit Jawaharlal Nehru itu sebagai ketua India League ya, sedangkan Muhammad Hatta itu adalah ketua Perhimpunan Indonesia, dan mereka sudah sering ketemu di sana berdiskusi tentang masa depan bangsa masing-masing, kedepannya seperti apa. Sehingga inilah ya yang mempercepat hubungan ya. Jadi hubungan personalnya sangat dekat sekali karena ada rasa nasib sepenanggungan itu. Ya, kemudian yang ketiga ada rasa nasib sepenanggungan seperti yang saya katakan barusan. Jadi rasa nasib sepenanggungan sebagai bangsa yang sama-sama dijajah oleh imperialis ya. Kalau India kan dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda. Jadi connect ya, jadi berhubungan. Sama-sama ingin merdeka sehingga saling bekerja sama, saling membantu. Itulah yang menyebabkan kenapa India pun ya berespon cepat ya mendukung kemerdekaan Indonesia. Apa saja bentuk diplomasi antara Indonesia dan India? Yang pertama, Indonesia memberikan bantuan beras ke India 500.000 ton, dan timbal baliknya adalah Indonesia mendapat bantuan obat-obatan dari India. Nah, ketika bangsa Indonesia mengirimkan 500.000 ton ke India, ini tidak mudah karena kondisinya adalah Indonesia tidak sepenuhnya benar-benar berkuasa, karena di beberapa titik di Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan di laut Indonesia itu masih dikuasai oleh Belanda, sehingga banyak terjadi sabotase yang dilakukan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia dalam upayanya menjalin hubungan dengan bangsa lain ya. Namun demikian akhirnya bantuan beras 500 ton itu ya sampai ke India, meskipun lika-likunya cukup panjang ya. Lika-likunya cukup panjang, cukup menegangkan, namun akhirnya bantuan beras ini bisa tersampaikan. Nah, kronologi seperti ini. Jadi pada tanggal 18 sampai 19 Mei 1946, Perdana Menteri Syahrir memberikan ucapan terima kasih sekaligus membahas mengenai bantuan beras dengan Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian pada tanggal 18 Mei-nya, ya pada tanggal yang sama, perjanjian bantuan Indonesia ke India ya mengenai beras ini ditandatangani. Pada tanggal 23 Mei 1946, Indonesia mendapatkan ucapan terima kasih dari India. Pada tanggal 27 Mei 1946, dibentuklah panitia pengiriman beras di Jakarta.
Pada tanggal 15 Juni 1946, kapal India telah diberangkatkan menuju Indonesia untuk mengangkut beras ya 500.000 ton yang sudah dijanjikan. Pada tanggal 20 Agustus 1946, beras berhasil dikirim melalui pelabuhan Probolinggo dan akhirnya sampai ke India dengan selamat ya. Jadi itu ya upaya bangsa Indonesia menjalin hubungan baik dengan India. Selain itu, diplomasi juga mendapatkan dukungan dari mahasiswa Persatuan Putra Indonesia di India. Peran PPI ini antara lain, yang pertama, mendorong India mendukung Indonesia. Yang kedua, organisasi ini menyiarkan berita kemerdekaan kepada dunia internasional dalam berbagai macam bahasa. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan 700-an orang pelaut yang bekerja di India untuk melakukan aksi mogok. Jadi memang kemerdekaan kita juga ada kontribusi mahasiswa Indonesia yang kuliah di India, sehingga India pun responnya semakin cepat ya mengakui kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan India terhadap RI ya tadi juga sudah saya jelaskan ya beberapa bentuk diplomasinya, dan kali ini adalah bentuk dukungan nyatanya ya India terhadap RI ya. Yang pertama, India mengadakan konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 2 April 1947. Hasil keputusannya, 1. Ya, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum 15 Maret 1949. 3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. 4. Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Tegas ya bangsa India itu membela kita. Dari hasil keputusan New Delhi, kalian sendiri bisa melihat ya bagaimana bangsa India sangat tegas ya mendukung kemerdekaan Indonesia. Dalam pidatonya, Pandit Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa maksud dan tujuan konferensi yang secara khusus diadakan untuk membicarakan masalah Indonesia dan untuk memberikan saran kepada PBB agar masalah Indonesia dan Belanda dapat segera diakhiri. Konferensi tersebut menghasilkan resolusi New Delhi untuk Dewan Keamanan PBB. Isi resolusi Dewan Keamanan PBB antara lain penghentian operasi dan gerilya, pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. Yang ketiga, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta dan diadakan perundingan secepatnya. Jadi memang India itu mengadakan konferensi secara khusus ya membahas Indonesia, dan ini diakui sendiri oleh Perdana Menterinya ya, Pandit Jawaharlal Nehru. Selain India, negara sekitar ya yang paling awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Australia. Australia memiliki peran yang cukup penting ya membantu memuluskan ya berdirinya Republik Indonesia, sehingga dunia internasional pun bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Apa peran dari Australia? Yang pertama, Australia mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengecam agresi militer satu Belanda. Jadi kecaman Australia ini kan sangat penting ya nilainya bagi Indonesia dan juga bagi dunia internasional, karena kan akan perlihatkan yang mana yang benar, mana yang salah, kan yang mana yang harus dibela, yang mana yang harus atau yang tidak dibela gitu. Kemudian yang kedua, Australia meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan pertikaian senjata oleh Belanda karena dianggap melanggar pasal 39 Piagam PBB. Nah ini ya salah satu yang menurut penilaian saya cukup berharga, di mana PBB justru membuka pasal yang sudah disepakati bersama. Ini adalah argumen yang cukup menohok ya, yang cukup dipertimbangkan oleh PBB, karena yang dilakukan pemerintah Belanda ini setelah melanggar ya kesepakatan perdamaian dunia ya. Kemudian yang ketiga, Australia menyarankan Indonesia untuk meminta bantuan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB atau melalui perantara India. Dan yang terakhir, Australia menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda.
Australia menjadi bagian dalam KTN ya, Komisi 3 Negara, ini bentukan PBB ya, dalam menangani konflik Indonesia Belanda ya. Nah, negara-negara yang menjadi penengah antara lain Australia, Amerika, dan Belgia. Jadi peran Australia ini cukup strategis ya dalam memunculkan simpati dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya kan PBB juga turun tangan, KTN kemudian berlanjut ke UNCI, akhirnya kan berlanjut ke konferensi meja bundar. Demikianlah ya beberapa negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, dan sampai sekarang negara-negara tersebut masih menjalin hubungan baik ya dengan Indonesia. Dengan demikian kita kan jadi tahu ya mana negara yang paling awal merespon kemerdekaan Indonesia. Negara mana saja tadi? Yang pertama adalah Palestina, ya, Mesir, India, dan Australia.